Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai rumus kimia. Apa aja sih yang dibahas di rumus kimia dan bagaimana cara-cara untuk menuliskan rumus kimia? Simak melalui tayangan berikut ini. Materi yang berada di alam semesta ini selalu mempunyai nama dan rumus kimia. Penulisan rumus kimia sesuai dengan komposisi senyawa yang diperoleh berdasarkan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur tersebut dapat bergabung membentuk suatu senyawa, baik senyawa diatomik maupun senyawa poliatomik. Senyawa-senyawa yang terbentuk ada yang tersusun dari unsur-unsur yang berbeda. Rumus kimia suatu zat dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperjelas bagaimana itu rumus molekul, bagaimana itu rumus empiris, dan cara untuk menuliskan serta langkah-langkah sederhana untuk menulis kedua rumus tersebut. Yang pertama merupakan definisi rumus kimia, merupakan kumpulan lambang unsur dengan aturan tertentu. Dalam rumus kimia memiliki dua bagian, yakni rumus empiris dan rumus molekul. Yang pertama, rumus empiris merupakan perbandingan paling sederhana dari atom unsur dalam senyawa. Yang kedua, rumus molekul, yakni jenis dan jumlah atom unsur pembentuk senyawa. Secara garis besar, dalam kurung rumus empiris kali N sama dengan rumus molekul. Dengan N, koefisien kelipatan bilangan bulat. Berikut adalah nama-nama senyawa yang memiliki rumus empiris dan rumus molekul, mulai dari asam asetat, natrium klorida, dan butana. Dari paparan sebelumnya, jika dalam kurung rumus empiris kali N sama dengan rumus molekul, maka kita mengambil contoh butana dengan yang memiliki rumus C2H5 dan rumus molekul C4H10, maka dapat disederhanakan dari rumus molekul ke rumus empiris dengan dibagi 2. Sehingga diperoleh N dari butana sama dengan 2. Jadi, koefisien untuk butana sendiri adalah 2. Nah, sekarang kita memasuki langkah-langkah untuk menuliskan rumus empiris. Yang pertama, tentukan dulu jumlah mol setiap unsur dalam senyawa. Yang kedua, tentukan perbandingan mol terkecil dari atom unsurnya. Berikutnya, cara menuliskan rumus molekul. Biasanya merupakan kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris, yang mana MR molekul sama dengan MR empiris dikali dengan N. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memahami melalui contoh soal berikut ini. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa yang memiliki kandungan 29,11% D, 40,51% E, dan 30,38% F yang memiliki MR sejumlah 316, masing-masing ARD sama dengan 23, E 32, dan F 16. Jika diketahui rumus umum molekul DX, EY, dan FZ, MR 316, ARD 23, E 32, dan F 16 dengan senyawa mengandung D sejumlah 29,11%, E 40,51%, dan F 30,38%, ditanya rumus molekul dan rumus empirisnya. Nah, pada kolom dijawab, kita tulis rumus umum molekul DX, EY, dan FZ dengan MR 316 diperoleh MR DX, EY, FZ sama dengan XARD plus YARE plus ZARF, yang mana
X, Y, dan Z merupakan koefisien masing-masing unsur tersebut. Diperoleh 316 merupakan MR dari DX, EY, dan FZ sama dengan 23X merupakan ARD dikali koefisiennya. Kemudian ditambah 32Y yang merupakan ARE dikali koefisien Y ditambah Z merupakan AR dari F dikali koefisien dari Z. Maka dengan senyawa yang mengandung D 29,11%, E 40,51%, dan F 30,38%, diperoleh XARD sama dengan persen komposisi D dikali dengan MMR total. Jadi 23X sama dengan 29,11% dikali 316. Diperoleh X sejumlah 3,99 dibulatkan menjadi 4. Begitu juga untuk mencari koefisien dari Y. Dengan menggunakan komposisi dan AR serta NR total, diperoleh Y sama dengan 4. Begitu juga untuk mencari koefisien dari Z. Dengan cara yang sama, diperoleh koefisien Z sejumlah 2. Setelah kita mengetahui koefisien X, Y, dan Z, maka rumus umum molekul DX, EY, dan FZ adalah D4, E4, F2 dengan mensubstitusikan X sama dengan 4, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 2. Setelah mengetahui rumus molekulnya, ini bisa disederhanakan dengan syarat dibagi bilangan yang sama. Masing-masing dibagi bilangan 2. Nah, maka bisa jadi ini menjadi koefisien N-nya menjadi 2. Kita lihat. Nah, setelah dibagi 2, ternyata menghasilkan D2, E2, dan F. Nah, merupakan ini bagian yang paling sederhana dari rumus molekul yang tadi. Sehingga D2E2F merupakan rumus empiris dari senyawa tersebut. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Kalian dapat melatih diri dengan mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Apabila masih ada kesulitan, dapat meminta bantuan dan berdiskusi dengan guru mata pelajaran kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.